Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rasfuku Mayuhni dari UT Jakarta. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dan mengerjakan tugas tutorial 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugasnya adalah untuk mengerjakan sebuah dataset menggunakan R. Ada 5 tugasnya di sini. Membuat histogram, scatter plot, regresi linear, mengecek homoskedastisitas, dan memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan beberapa langkah yang sudah disediakan. Di sini akan menggunakan R. Sebelumnya saya sudah mendownload datanya. Datanya adalah ini, pendapatan dan kebahagiaan. Ada banyak datanya, ada 499 di sini. Baik, lalu langsung saja mulai. Jadi saya akan menuliskan atau mengetik datanya dulu ya, baru nanti menjelaskan. Juga proses pengetikannya mungkin akan dipercepat atau di skip untuk mempersingkat durasi. Oke, langsung saja. Oke, baik, sudah selesai untuk mengetiknya, sudah selesai. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan. Yang pertama ada untuk buat histogram ya. Di sini sudah ada histogramnya seperti ini. Oke, di sini jadi bisa dilihat untuk histogram ini, berdasarkan histogram yang ada ini bisa dilihat kalau distribusi variabel kebahagiaan ini mendekati distribusi normal karena bentuknya sudah menyerupai bell shape curve atau kurva berbentuk bell ya. Jadi semakin dia berbentuk bell, kalau itu maka dia bisa dianggap sebagai distribusi normal. Lalu juga bisa dilihat selain dari kurvanya, bisa juga kita lihat untuk pergerakan kemiringan pada histogram ini untuk sebelah kanan maupun sebelah kiri itu bisa dilihat cukup seimbang ya. Jadi tidak ada ketimpangan yang sangat besar antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu juga untuk di tengah bisa dilihat di bagian tengah, di sini cenderung cukup stabil. Jadi tidak ada yang tingginya terlalu menjulang juga. Maka juga akhirnya di sini saya juga membuat tambahan, lebih tepatnya di sini ya, di geom_density di sini. Jadi saya buat untuk tambahan kurva, jadi agar bisa lebih terlihat kalau ini memang bentuknya itu udah hampir menyerupai kurva berbentuk bell. Oke. Itu untuk yang A. Lalu untuk yang B, membuat scatter plot. Di sini saya menggunakan ggplot. Lanjut. Oke. Untuk ggplot di sini scatter plotnya bisa dilihat kalau sebarannya itu semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan dari responden yang ada.
Jadi di sini bentuk kurvanya kurang lebih linear dan cenderung positif karena dari kiri ke kanan dia naik ya, dari bawah ke atas. Oke. Kita lanjut ke C. Untuk C kita membuat regresi linear sederhana ya. Untuk regresi linear sederhana modelnya seperti ini. Jadi kebagian pendapatan, lalu hasilnya seperti ini. Yang kita gunakan di sini adalah R² ini untuk menghitung indikatornya. Jadi kurang lebih untuk regresi linear ini itu bisa dibilang cukup mirip dengan scatter plot yang di poin B. Jadi di sini untuk kecocokannya ada di 0,7452 atau kalau kita ubah jadi persentase ada di 74,52% responden menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi tingkat kebahagiaannya. Jadi ini cukup menjelaskan ya untuk regresi linearnya. Lalu yang D sini ada untuk menghitung homoskedastisitas. Oke, jadi untuk menghitung atau mencari tahu homoskedastisitas di sini itu menggunakan par untuk memunculkan parameter, lalu mfrog ini untuk membuat panelnya. Berapa panel di sini karena 2,2 jadi ada 4 karena 2 baris dan 2 kolom. Oke. Untuk yang kita uji di sini adalah residual versus fitted ini. Oke, jadi saya sudah sedikit mencari ya. Untuk homoskedastisitas ini itu ditentukan dari persebaran dari residualnya. Jadi untuk homoskedastisitas itu residualnya tersebar secara acak di sekitar nilai 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Sedangkan kalau untuk heteroskedastisitas itu residualnya cenderung membentuk sesuatu seperti misalnya berbentuk menyerupai corong atau menyerupai kurva ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini residualnya ini cenderung ada di 0 konstan dan polanya tidak beraturan, bisa dilihat di sini berantakan ya. Jadi di sini juga bisa diindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi ya, untuk data ini. Lalu kita lanjut yang E. Oke, yang E ini sebenarnya adalah gabungan dari A dan B dan juga C ya. A, B, dan C. Dan juga ada tambahan sedikit. Jadi yang pertama dibuat scatter plotnya dulu. Sini juga menggunakan ggplot. Lalu data poinnya, untuk data poinnya ini yang titik-titik ya. Lalu garis regresi di sini ada geom smooth, menggunakan geom smooth. Warnanya merah seperti ini. Oke. Lalu diminta untuk tadi itu kalau tidak salah diminta untuk persamaan garis linearnya ya.
Maka dari itu saya menambahkan di sini start Raglan equation-nya di sini untuk menampilkan ininya apa tadi, maaf saya lupa, persamaan garis linear. Oke, lalu ini cuma untuk penulisannya saja. Jadi labelnya di sini X dan Y nya sudah saya tentukan. Untuk label X dan Y nya di sini pendapatan dalam 10.000 unit. Kenapa seperti ini? Karena di soal di sini dijelaskan kalau mana ya? Ini kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000, makanya jadinya tadi saya tambahin ini. Sebenarnya saya juga agak kurang paham dengan 10.000 unit ini gimana ya. Oke, lanjut aja kalau gitu. Ini yang Y nya, indikatornya, maaf labelnya maksud saya, bukan indikator, labelnya. Ini judulnya, ada scatter plotnya di sini, lalu ada garis regresinya juga yang menyatakan kalau dia ini trennya positif ya, karena menanjak dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kiri ke kanan. Lalu di sini ada, kita perbesar saja. Maaf, kok nggak mau ya? Oke, di sini ada juga persamaan linearnya. Ada di Y sama dengan 0,71 X plus 0,21. Lalu di sini ada R square-nya di 0,75, sama kayak tadi di yang C ya. Yang di C 74,52%, tapi dibulatkan di sini ya, karena ada fungsi untuk otomatis membulatkan bilangannya. Oke, saya rasa cukup untuk tugas 2 ini. Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam pengerjaan tugas saya ini, juga masih banyak yang harus saya pelajari, karena jujur saya masih cukup bingung ya dengan pengerjaannya. Tapi saya juga berusaha sangat keras untuk memahami apa yang saya kerjakan ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada masukan dari rekan-rekan maupun tutor yang terhormat. Saya sangat terbuka untuk itu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.